Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Hairani Kemala, NIM 2102510000, unit kerja SD Negeri 3 Bingin Teluk, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. LPTK Win STS Jambi. Hari ini Kamis tanggal 8 Mei 2025. Saya akan melakukan uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Mapel PAI dengan judul Berudu. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ketua kelas Nana? Silakan dimulai. Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak sekarang? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu anak-anak lihatkan sebelah kiri kanan Anda kalau masih ada kotoran di bawah meja, di atas meja. Silakan. Sudah? Nah, absen dulu, Ibu mengecek kehadiran anak-anak. Abel, Alvaredo, Anugrawaya. Sebelum pelajaran ada baiknya kita membaca surat-surat pendek. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita mengulang pelajaran minggu yang lalu, yaitu tentang Toharo. Apa Toharo itu? Tepuk tangan untuk Ira. Masih ada lagi? Nah, coba, Azhar. Untuk sholat, betul. Sekarang kita mulai pelajaran tentang berwudu. Wudu itu apa gunanya? Untuk kita sholat. Sekarang rukun wudu. Rukun wudu di sini apabila dikerjakan pahala itu wajib, wajib kita itu rukun wudu kan. Wajib kita ewe benda digawe kita jadi untuk sholat. Kedua sunat. Sunat di sini artinya berpahala bila dikerjakan dan tidak berdosa bila ditinggalkan. Sedangkan yang membatalkan wudu salah satunya tadi kewajiban. Nah, itu tidak bisa kita melakukan sholat. Tapi yang sudah dibatalkan dulu termasuk misalnya tidur sekolah ya, itu tidak.
diskusi. Baiklah, ibu akan membagikan kelompoknya masing-masing. Itu terjadi 5 kelompok. Ayo mulai dari sekarang. Baiklah, anak-anak, ibu akan memberikan bacaan ini. Sebelum anak-anak berdiskusi di kelompoknya masing-masing dan nanti akan dipresentasikan di depan. Dan kerjakan dan diskusikan kelompoknya masing-masing. Baiklah anak, kalau sudah menyelesaikan tugas tadi dalam kelompok berdiskusi, sekarang kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Sebelum itu, ibu akan memutarkan nomor hasil diskusi kalian. Baiklah, sekarang ibu akan memutarkan nomor undian kelompok anak-anak. Baiklah, yang akan di depan kelompok Azam. Anak-anak, silakan dengarkan hasil dari kelompok Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menyampaikan diskusi kami tentang 1. Niat, 2. Membasuh muka, 3. Membasuh tangan sampai tutup, 4. Membasuh kepala, 5. Membasuh kaki sampai mata kaki, 6. Mengurutkan basuhan antara dua muka. Inilah hasil dari diskusi kelompok Azam tentang rukun wudhu. Rukun wudhu itu yang pertama adalah atau lafaznya. Rukun wudhu yang pertama. Sedangkan rukun wudhu yang kedua yaitu membasuh muka di sini. Dari batas tumbuh rambut, sikat di batas rambut. Batas tumbuh rambut sampai dengan dagu. Di bawah dagu, sikat ya. Jadi memutih kekak. Oke, harus sampai bawah dagu. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan hingga siku. Ya, sikat kita dilekap sampai dengan siku. Berapa kali anak? 3 kali. Yang keempat adalah menyapu sebagian kepala. Boleh di belakang sikat, boleh di pinggir, yang penting harus menggunakan rambut. Yang keempat adalah mencucikan kaki dari telapak kaki hingga mata kaki. Sini ada mata kaki ya. Sini ada mata kakinya sampai itu. Berapa kali anak-anak? 3 kali. Yang terakhir adalah berturut-turut. Arti berturut-turut di sini kita tidak boleh dari nomor 1 misalnya ke nomor 2 ke nomor 3, itu tidak boleh, namanya melanggar. Harus berturut-turut dari niat membasuh muka, membasuh dua tangan hingga siku, menyapu sebagian kepala, genang ke apa itu yang keempatnya membasuh kedua mata kaki, dan hingga yang keenam itu berturut-turut. Ya anak, kalian itu adalah ini. Demikianlah kita rukun wudhu dari kelompok Azam. Pertama untuk kelompok Azam. Baiklah anak-anak, untuk kelompok yang selanjutnya, kelompok mana yang akan bermaju cepat? Karena itu akan menjadi pilihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas perkara atau sesuatu yang membatalkan
itulah hasil dari kelompok 2 tentang yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu, misalnya anak-anak wudhunya sudah ada di anak-anak tertidur. Bisa jadi ya, tertidur. Nah tertidur itu kita langsung bermimpi, apalah, jadi wudhunya batal. Yang kedua, yaitu keluar angin. Keluar angin di sini adalah atau itu berarti perut anak itu kurang sehat, adalah menimbulkan keluarnya angin. Keempat, ketiga, misalnya muntah, kamu ada wudhu langsung muntah, mungkin dalam muka dalam rumah kan, jadi yang ada penyakit misalnya penyakit mah, itu terjadilah muntah. Keempat adalah yang bukan muhrimnya, yang bukan muhrim itu contohnya yang membatalkan wudhu itu misalnya ibu dengan bapak kamu itu kan bisa nikah, jadi kalau dia tak wudhu tersentuh dia ada wudhu di badan tadi, lalu itu batal. Nah, masih banyak yang lain-lain lagi, cuma kita itu batas 4 saja. Demikian hasil pertama untuk kelompok 2. Ibu akan memberi penguatan dari materi kita tadi tentang wudhu. Yang pertama itu berwudhu artinya membersihkan dengan air, merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Dengan berwudhu kita bisa membersihkan diri kita. Nah, berwudhu di sini ada rukun wudhu. Rukun wudhu, sunat wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, rukun wudhu di sini yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh lidah, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga kedua tangan, yang keempat menyapu sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua mata kaki, yang keenam berurutan atau berturut-turut. Sedangkan yang sunat dalam berwudhu, yang pertama kita membaca basmalah ketika kita melakukan dalam membaca dan pembuatan berwudhu. Yang kedua menggosok gigi, yang ketiga berkumur-kumur dan membersihkan hidung, dan yang keempat mendahulukan dari tangan yang sebelah kanan hingga tangan yang ke sebelah kiri. Yang keenam untuk berdoa. Berdoa itu adalah sunnah. Sedangkan yang membatalkan wudhu ada 8 macam. Yang pertama keluar angin, yang kedua membuang air kecil, yang ketiga membuang air besar, yang keempat tidur, yang kelima menyentuh tangan dubur dan dengan telapak tangan dubur depan belakang, bisa itu tanpa dilapis. Yang ketujuh muntah, tahu bisa muntah sakit perut, tidak muntah atau wudhu. Sedangkan yang kedelapan tersentuh yang bukan muhrimnya, yang bukan muhrimnya ayah ibu kamu dengan jika kan, oke itu kan dia dengan bukan, kamu kan tidak seluruh, tidak. Jadi muntah ibu batal wudhu. Penjelasan ibu tadi mungkin ada anak-anak yang ingin bertanya. Silakan. Maka jelas tidak boleh kalau airnya jadi wudhunya tidak sah. Di antara anak-anak yang ingin bertanya silakan. Tanya sekarang ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua. Silakan anak-anak kerjakan. Anak-anak sudah selesai, silakan kumpul di meja ini.
supaya anak-anak memahaminya di rumah tentang guru yang benar. Akhirnya mengucapkan Assalamualaikum. Akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang pelajaran kita sampai di sini. Untuk yang akan datangnya kita akan mempelajari tentang tayamum. Perlu anak-anak pelajari dulu di rumah. Dan akhirnya ibu tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu sebelumnya pulang. Doa dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.